Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Pak Roni, dan kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membahas tentang hukum dalam kegiatan ekonomi. Mungkin pada sudah tidak asing lagi tentang apa itu hukum dalam kegiatan ekonomi. Hukum adalah sesuatu yang berkegiatan tentang aturan. Kegiatan di dalam ekonomi, yaitu sesuatu yang ada di dalam ekonomi. Maka di sini saya akan menjelaskan PowerPoint-nya. Saya di sini akan menjelaskan. Nah, di sini udah ada PowerPoint-nya, yaitu pengertian hukum bisnis. Di dalam pengertian hukum bisnis suka disamakan dengan hukum ekonomi. Ada yang bilang bahwa hukum bisnis itu sama dengan hukum ekonomi, tetapi di sini berbeda. Kedua tidak jauh berbeda. Yang membedakan hukum ekonomi ini adalah seperangkat aturan yang mengatur ke ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Nih, yang Bapak jelaskan di PPT ini, bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi di sini yaitu seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilalui oleh pelaku ekonomi. Jadi di sini mengatur kegiatannya. Sedangkan hukum ekonomi meliputi bidang hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan antar pribadi yang biasa disebutkan hukum perdata, dan juga hukum publik. Nah, di sini masuk ke dalam hukum bisnis. Yang membedakan yaitu di sini kalau hukum bisnis hanya mengatur kepentingan pribadi dan perdataan saja. Jadi tidak mengatur kegiatan ekonomi pelaku. Jadi tidak mengatur seluruhnya gitu. Yang membedakan itu tidak mengatur keseluruhan. Contohnya seperti Indonesia mempunyai hukum ekonomi karena meliputi seluruh di Indonesia. Sedangkan bisnis hanya pada kepentingan pribadi. Contoh, Nawawi bikin bisnis, yaitu bisnis peralatan motor. Maka di dalam bisnis itu perorangan, bukan menyeluruh. Sedangkan ekonomi masuk kepada penyeluruhan. Nah, di sini maka perbedaannya dari segi itu. Dari segi keseluruhan ekonomi itu jadi lebih ke semua gitu. Enggak pribadi lah kalau disebut lah. Di sini lanjut Bapak, ruang lingkup hukum bisnis. Nah, yang pertama ada pelaku bisnis, yang kedua perbuatan pelaku bisnis, yang ketiga aset harta kekayaan, dan yang keempat itu permodalan. Di sini setiap pembisnis pasti ada pelaku bisnis, tokoh utama dalam membuat bisnis. Kalau disebut dalam perfilman itu bisnis. Yang kedua perbuatan pelaku bisnis, yaitu sudah pelaku bisnis terdapat perbuatan agar menciptakan suatu bisnis. Pelaku bisnis nih, saya ingin membuat bisnis, yaitu melakukan perbuatan, yaitu perbuatannya yaitu menciptakan bahan yang akan dijual atau akan dipasarkan mulai aset kekayaan. Jadi apabila kita tidak punya aset kekayaan, dalam perbisnisan tidak akan jalan gitu. Begitupun dalam kehidupan. Permodalan. Nah, dalam permodalan di sini paling penting, karena apabila bisnis tidak ada modal, maka tidak akan terjadinya suatu jual beli. Gitu. Nah, di sini sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis ini ada sumber hukum material, sumber hukum yang berdasarkan materi yang menjadi hukum. Yang kedua, sumber hukum formil dilihat dari cara
pembentukan terdiri dari undang-undang, kebiasaan hukum, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Selanjutnya masuk kepada sumber hukum, objek dan objek hukum. Subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau disebut juga sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Yang selanjutnya objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada subjek hukum dan harus pula dapat dikuasai oleh hukum, terdiri dari benda, barang, material, dan presentasi. Di dalam subjek hukum, balik lagi, adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau disebut juga sebagai pendukung hak. Jadi suatu pendukung yang untuk mendapatkan suatu kewajiban dalam kewenangan hukum. Maka yang disebut objek hukum adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada subjek. Jadi saling berkecampuran, saling kerjasama. Maka dari sini Bapak sudah memaparkan, thank you. Maka kesimpulannya, dalam hukum bisnis ini, pengertian hukum dan kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang kita bisnis harus dibarengi dengan ruang lingkup hukum bisnis, perbuatan bisnis, perbuatan pelaku bisnis, aset, harta, pemodalan. Jadi intinya semua dari ini harus ada tokoh utama dalam setiap pembisnisan, mau itu dalam pelaku bisnis, mau perbuatan pelaku bisnis, aset kekayaan, dan permodalan. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita ingin menciptakan suatu pembisnisan, yaitu kita harus mampu mengkonsepkan mulai dari manajemen bisnisnya, pelaku bisnisnya, perbuatan pelaku bisnis, asetnya, dan permodalannya. Jadi intinya adalah semua harus sistematis dalam pembisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.